Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Pratama, NIM 7211141825. Nah, di sini saya akan menjelaskan pengertian audit kepatuhan, audit keuangan, dan audit kinerja. Yang pertama, audit kepatuhan. Di sini audit kepatuhan adalah menilai independen terhadap apakah pokok bahasan tertentu sesuai dengan otoritas yang berlaku yang diidentifikasi sebagai kriteria. Hal ini dilakukan dengan menilai apakah aktivitas transaksi keuangan dan informasi dalam suatu hal material sesuai dengan otoritas yang mengatur entitas yang diaudit. Selanjutnya, audit keuangan. Nah, ini menentukan apakah informasi keuangan suatu entitas disajikan sesuai dengan pelaporan keuangan dan kerangka peraturan yang berlaku. Saat melakukan audit kepatuhan, auditor mencari kesalahan penyajian dan kesalahan yang dapat berdampak material terhadap informasi yang disajikan dalam pelaporan keuangan. Selanjutnya, audit kinerja adalah pemeriksaan independen, objektif, dan andal tentang apakah usaha, sistem operasi, program, kegiatan atau organisasi pemerintah beroperasi sesuai dengan prinsip ekonomi, efisiensi, dan efektivitas, dan apakah ada ruang untuk perbaikan. Selanjutnya, tujuan audit menurut ISSAI. Menurut ISSAI 4100, tujuan audit kepatuhan adalah mendapatkan bukti yang cukup dan sesuai untuk menyimpulkan apakah entitas telah mematuhi segala hal yang material terhadap kriteria tertentu. Oleh karena itu, untuk mendapatkan kesimpulan pemeriksaan kepatuhan yang tepat, maka penentuan kriteria sangat penting dan termasuk dalam perencanaan pemeriksaan kepatuhan. Selanjutnya, pengertian asuransi. Asuransi adalah penyajian antara perusahaan asuransi dan pemegang polis yang menjadi dasar sebagai penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk yang pertama, memberikan penggantian terhadap tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita, ditanggung atau pemegang polis karena terjadi suatu peristiwa yang tidak diketahui. Selanjutnya, memberikan pembayaran yang didasarkan meninggal atau hidup tertanggung dengan manfaat yang besar telah ditetapkan dan atau didasarkan pada hasil penggolongan dana. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Dita. Silakan. Selanjutnya yaitu pelaksana perusahaan asuransi. Usaha perasuransian dilaksanakan oleh perusahaan asuransi dan penunjang usaha asuransi. Perusahaan asuransi itu ada 3, yaitu perusahaan asuransi umum, perusahaan asuransi jiwa, dan perusahaan reasuransi. Perusahaan asuransi umum adalah perusahaan yang memberikan jasa pertanggungan risiko, yang memberikan penggantian karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung kepada atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti. Yang kedua ada perusahaan asuransi jiwa. Perusahaan ini adalah perusahaan yang memberikan jasa dalam penanggulan risiko, yang memberikan pembayaran kepada pemegang polis, tertanggung, atau pihak lain yang berhak dalam hal tertanggung meninggal dunia atau tetap hidup, atau pembayaran lain kepada pemegang polis, tertanggung, atau pihak lain yang berhak pada waktu tertentu yang diatur dalam perjanjian yang besarnya telah ditetapkan dan atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana. Lalu yang ketiga ada perusahaan reasuransi. Perusahaan ini adalah perusahaan yang memberikan jasa dalam pertanggungan ulang terhadap risiko yang dihadapi oleh perusahaan asuransi kerugian, perusahaan asuransi jiwa, perusahaan penjaminan, atau perusahaan reasuransi lainnya. Kemudian yang kedua ada penunjang usaha asuransi.
Nah, penunjang usaha asuransi ada 3. Yang pertama ada perusahaan pialang asuransi, yang kedua perusahaan pialang reasuransi, dan yang ketiga ada perusahaan penilaian kerugian asuransi. Perusahaan pialang asuransi adalah perusahaan yang memberikan jasa keperantaraan dalam penutupan asuransi atau asuransi syariah dan penanganan penyelesaian ganti rugi asuransi dengan bertindak atau kepentingan tertanggung. Yang kedua ada perusahaan pialang reasuransi. Perusahaan pialang reasuransi adalah perusahaan yang memberikan jasa keperantaraan dalam penempatan reasuransi dan penanganan penyelesaian ganti rugi reasuransi dengan bertindak untuk kepentingan perusahaan asuransi, perusahaan penjaminan, perusahaan reasuransi. Yang ketiga ada perusahaan penilaian kerugian asuransi. Perusahaan penilaian kerugian asuransi adalah perusahaan yang memberikan jasa penilaian terhadap klaim dan atau jasa konsultasi atas objek asuransi yang dipertanggungkan. Kemudian ada audit kepatuhan perusahaan asuransi. Pemegang polis asuransi jiwa bersama Bumi Putra 1912 atau AJB Bumi Putra 1912 banyak yang menuntut klaim asuransinya karena tidak kunjung cair setelah lewat dari tanggal jatuh tempo. Nasabah rata-rata sudah belasan tahun menjadi pemegang polis. Dari pihak perusahaan sendiri belum ada kejelasan kapan pembayaran klaim akan dilakukan. Sekitar awal 2020, perusahaan memiliki tunggakan klaim senilai 5,3 triliun rupiah. Jumlah tersebut akan terus bertambah hingga 9,6 triliun rupiah di akhir tahun dengan catatan belum memperhitungkan adanya dampak dari COVID-19. Perkenalkan, saya Yuliana Rizkawati, NIM 7211418191. Pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan presentasi yang sebelumnya sudah disampaikan oleh teman saya. Jadi, penyebab kegagalan pembayaran klaim pada perusahaan asuransi X ini adalah karena terjadinya kecurangan yang dilakukan oleh oknum kepala cabang dalam melaporkan klaim. Contohnya adalah ketika klaim sebesar 100 juta, tetapi dilaporkan oleh kepala cabang ini sebesar 200 juta. Selain itu, terdapat juga kecurangan dalam penghimpunan premi. Jadi ketika ada nasabah yang membayar premi kepada perusahaan, premi ini tidak masuk ke dalam keuangan perusahaan, melainkan masuk ke keuangan pribadi beberapa oknum-oknum tersebut. Selain itu, perusahaan dalam pengelolaan premi biasanya dengan melakukan investasi melalui reksadana, saham maupun aset. Dan di perusahaan ini terjadi kegagalan dalam menganalisis investasinya. Jadi perusahaan ini tidak mengalami laba, malah mengalami kerugian dalam investasi. Lalu selain itu juga terdapat tata kelola yang kurang baik dari perusahaan ini. Jadi di dalam perusahaan ini terdapat yang namanya Badan Perwakilan dari Anggota atau BPA yang merupakan lembaga tertinggi dari perusahaan tersebut. Dan BPA ini merupakan pemegang polis yang memiliki hak atau bonus revisionary, yaitu bonus penambahan penanggungan. Dan BPA ini ketika perusahaan mengalami keuntungan, mereka juga memperoleh keuntungan. Begitupun ketika perusahaan memperoleh kerugian, BPA ini seharusnya juga ikut menanggung kerugian tersebut. Tetapi pada praktiknya dalam perusahaan ini, ketika mengalami kerugian, BPA ini tidak mau untuk menanggung kerugian tersebut. Sehingga karena akibat-akibat tadi, mulai dari kecurangan, investasi yang kurang teliti, dan tata kelola yang kurang baik ini akhirnya berpengaruh terhadap aset dan kewajiban. Jadi terjadi kesenjangan antara aset dan kewajiban, di mana kewajiban untuk membayar klaim ini semakin tinggi tetapi tidak diimbangi dengan aset yang tinggi pula, sehingga mengakibatkan
perusahaan ini mengalami kegagalan dalam membayar klaim. Dan selain itu, OJK juga memiliki kewenangan yang terbatas karena perusahaan ini juga bukan merupakan perusahaan milik negara, sehingga peran OJK dalam mengawasi itu terbatas. Demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.